Ibu Hajah Fatimah, semoga beliau beserta keluarga senantiasa mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan sebagai pemangku manaqib. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manaqib online internasional pada malam hari ini, yang saya cintai, yang saya banggakan. Sebesar apapun ombak lautan, itu tidak akan mampu menenggelamkan perahu selama air ombak itu sendiri tidak masuk ke dalam perahu. Perahu bisa tenggelam apabila ada air laut yang masuk. Ini hanya ilustrasi. Hati kita ini tahu banyak seperti perahu. Perahu yang sedang mengarungi lautan. Bukan hanya ada riak, bukan hanya ada ombak, bukan hanya ada gelombang, bahkan badai sekalipun itu bisa saja terjadi. Sementara ujian apapun bentuknya itu adalah ombak. Ombak yang bisa saja sekali waktu itu bisa menenggelamkan perahu. Bisa menjadikan hati kita itu sendiri itu bisa menjadi hancur, lebur, tenggelam. Jadi kuncinya adalah bagaimana dan kita wajib untuk mengusahakan jangan sampai air laut yang berasal dari ombak itu sendiri masuk ke dalam perahu. Eh, sudah barang tentu banyak hal yang harus kita bicarakan masalah ini. Paling tidak guru kita, guru agung kita yang mulia Pangarsa Abah Aos radhiyallahu anhu qaddasa sirrah, itu telah memproteksi hati kita. Meskipun diproteksi oleh Pangarsa Abah, tetapi karena yang digodanya adalah kita, maka tidak menutup kemungkinan masih ada celah. Kalau tidak dikatakan banyak celah yang akan bisa dimasuki oleh air laut ke dalam perahu itu, ke dalam hati kita itu, gitu. Kalau ngomongin Abah gitu ya, itu sebagai seorang mursyid Abah itu terkadang apa ya memberikan penjelasan kepada murid-muridnya itu di luar apa, di luar dugaan. Contoh kecil, Mankobah yang tadi dibaca oleh Ustaz Dr. Antoni, Dedi Antoni dari Jambi itu kan bercerita tentang dasar hidup, pedoman hidup. Gitu ya. Alas sidqi wa ma kadzibtu qattu. Jadi berlaku jujur, pantang bohong. Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu mengapa apa ya pada waktu ditalkin itu apa namanya dari awal tunduk sampai wajah lurus ke depan lah, tetapi mata hati itu harus sampai ke ubun-ubun ke sini. Itu tujuannya agar ubun-ubun itu sendiri ikut dilibatkan. Ikut dilibatkan dalam artian sejauh ini kan orang ngomongin masalah otak besar, otak kanan. Tapi kan nggak pernah ada orang bertanya, kalau yang namanya otak ada yang berbohong apa enggak gitu. Padahal kan Al-Quran sendiri mengatakan ada kan. Ayat berapa ya? Ayat 17 kalau nggak salah ya. Itu dalam surat Al-Alaq. Nasyiatin kazibatin khati. Ubun-ubun itu kerjanya bohong. Gitu. Nah, ngomongin masalah ini, orang menerjemahkan bohong itu adalah merupakan bagian ciri daripada kemunafikan. Orang udah tahu semuanya. Dalilnya bersumber daripada hadis Nabi. Sering disampaikan dalam ceramah-ceramah. Tapi kalau dalam kajian Torikoh gitu ya, apa di luar dugaan itu menerjemahkannya. Paling tidak di luar dugaan saya gitu. Saya tidak menduga apa itu bakal bakal bicara soal gitu. Begini, apa kan pernah mengatakan rame-rame ya, gini, ngomongin masalah Dajjal ini.
Dajjal itu kan tukang bohong. Jadi pekerjaan Dajjal itu bohong. Kalau dikatakan bohong itu sendiri, umumnya nih, kita menerjemahkan ucapan kita yang tidak cocok, tidak sesuai dengan hati kita. Hanya itu. Padahal yang sangat fundamental, yang sangat prinsip dalam kehidupan adalah eh, Abah itu menjaga hati. Dalam artian bagaimana hati itu sendiri tidak berbuat bohong. Kira-kira semacam begitu. Gitu ya. Nah, jadi Abah memberikan ilustrasinya semacam begini. Jadi kalau yang namanya Dajjal itu tukang bohong. Yang namanya tukang bohong itu eh, kita sholat, raga kita ada di atas sajadah. Tapi hati kita ternyata ngelantur kemana-mana. Kita sholat, raga kita ada di atas sajadah. Tapi hati kita ternyata berselingkuh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Dajjal. Sampai segitunya gitu. Memangnya kenapa? Bohong. Hati mengatakan aku jujur dan sebagainya. Aku benar dan sebagainya. Tapi pada saat yang sangat prinsip di dalam kehidupan, melaksanakan ibadah sholat. Tapi ternyata hati masih berselingkuh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kan tidak tidak terlalu umum dibicarakan di mana-mana gitu ya. Dalam artian ini sebenarnya yang apabila ternyata memang begitu, maaf, apabila kita masih begitu, sholat ya sholat gitu ya, tetapi hati suka ingat kemana-mana, itu berarti ada tetesan-tetesan air ombak yang masuk ke dalam perahu. Gitu, begitu. Makanya luar biasanya pengerasa Abah itu bagaimana caranya agar apa namanya benteng-benteng itu sendiri itu diefektifkan pemanfaatannya. Ring satu zikir, zikir jahat, zikir hobi. Zikir hobi itu sendiri kadang-kadang lemah menurut Abah itu sendiri apabila tidak dibarengi dengan apa tidak didorong oleh zikir jahar. Ngandelin zikir hobi aja kapan orang gitu ya. Zikir jaharnya tidak sama sekali. Nggak bisa ini. Jadi harus diawali dari zikir jahar. Nah, zikir jaharnya juga nggak tiga hitungannya gitu ya. Tapi kan Al-Quran sendiri kan mengatakan uzkurullah zikron kasiro gitu ya. Sebanyak-banyak. Ya. Semakin banyak kan semakin baik. Semacam begitu. Ini kan bukan bukan takaran obat kan. Jadi zikir itu bukan takaran obat. Dalam artian meskipun obat, secara lahir maksudnya obat yang beneran gitu. Meskipun obat yang diharapkan bisa menyembuhkan, tapi kalau dosisnya melebihi aturan, itu bisa saja menimbulkan petaka. Kecuali zikir, kalau zikir kan enggak, semakin banyak kan semakin baik. Nah ini di ring satu itu ada zikir. Zikir yang dimaksudkan tentu adalah zikir khofi, itu zikir yang selalu diucapkannya oleh hati kita. Karena hati merupakan ilustrasi daripada perahu yang sedang kita tunggangi di tengah lautan, di tengah samudra yang begitu luas, ombak begitu besar, maka jangan sampai oleng, gitu ya. Nah, jadi diefektifkan semacam begitu. Kalau di dalam apa ya namanya pertahanan itu ini kan adanya di ring satu ya, di ring satu paling depan, begitu. Jadi saya pernah 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 bicara ya, maksudnya pernah pernah menyampaikan hikmat ilmiah di hadapan Abah ini. Abah hanya senyum aja gitu. Ceritanya begini, bagaimana kita untuk bisa mewujudkan raga kita sedang ada di atas sajadah, hati kita memang benar-benar sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Abah hanya senyum aja saya ngomong gitu. Ceritanya begini. Terus terang saja, kita takbir umpama, kita sedang sholat. Kan ya, contohnya sholat. Takbir. Allahu Akbar. Sebelum membaca apapun, maka paling tidak harus ada semacam jeda waktu dikit. Isi dengan zikir khofi paling tidak 3 kali. Sudah 3 kali, baru kita membaca doa iftitah umpamanya semacam begitu. Selesai doa, kemudian sebelum membaca Al-Fatihah, selang dulu dikit, sampai minimal 3 kali saja umpamanya. Membaca zikir khofi gitu. Selesai surah Al-Fatihah waladhdallin amin. Sebelum membaca yang lain, isi dengan itu ternyata memang agak sedikit membantu. Dalam artian
tidak terlalu polos gitu ya. Kalau secara sempurna kita, maaf ini saya, contoh saya, itu kayaknya belum mampu gitu ya. Karena begitu banyak, ya, kalaupun umpamanya tidak berbentuk gelombang, ada juga ombak yang lagi gede gitu ya, nggak badai gitu. Meskipun tidak berbentuk badai, paling tidak ombak. Eh, Kalaupun umpamanya bukan ombak, riak-riak itu selalu ada gitu ya. Selalu ada yang selalu ingin nyelip ke dalam perahu. Nah, maka harus ditutup semua. Makanya semua anggota badan kita, paling tidak panca indera yang 5 itu harus betul-betul dijaga oleh kita. Itu tak ubahnya seperti pintu yang akan semuanya masuk ke dalam hati, saluran gitu ya. Makanya beberapa ayat Al-Qur'an juga mengatakan inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu yang dibutuhkan adalah bagaimana kita dilatih untuk piawai untuk mengatasi persoalan ini, sementara dari hari ke hari godaan itu sendiri sudah semakin besar. Hanya yang tidak boleh diabaikan adalah ala bisa karena biasa. Nggak mungkin orang itu sendiri akan bisa bangun pada waktu malam hari. Kalau tidak dibiasakan. Orang tidak mungkin akan bisa berzikir sebanyak-banyaknya kalau tidak dibiasakan. Jadi ala bisa karena biasa bukan hanya sebagai ungkapan, tetapi harus dipraktekkan. Nah, dicontohkan oleh pengerasa Abah, apapun bentuknya, itu semacam begini. Eh, ini saya karena karena sering mendampingi beliau, gitu. Jadi termasuk sholat hajat itu adalah sholat untuk orang-orang yang kepepet dalam kehidupan. Kepepet dalam kehidupan itu dalam artian macam-macam gitu ya. Ada kebutuhan, ada masalah, ada keinginan. Itu eh, kepepet kita namanya. Abu bercerita gitu ya. Sejak bertemu dengan pengarsa Abah Anom, Abah menyadari Abah mah kepepetnya tiap hari. Karena Abah kepepet tiap hari, maka Abah harus melakukan sholat hajatnya tiap hari. Kira-kira semacam begitu ya. Itu kan bahasa yang sangat sederhana. Kemudian kalau kita formulasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya kita pun harus begitu. Jadi bagaimana kita menganggap semacam apa ya? Semacam eh, bisa melakukan sholat sunat hajat umpamanya karena kita merasa kepepet. Kan kalau kita, khususnya saya itu kalau ada masalah baru kita melakukan. Kira-kira semacam begitu. Ya. Kalau di dalam tabel memang kan itu termasuk bagian daripada sholat malam. Tapi kan di luar itu tidak ada larangan sama sekali. Mau siang juga nggak apa-apa, silakan aja. Begitu. Seperti sholat birrul walidain gitu ya. Itu kan kalau dalam panduan itu dilakukan dalam rangkaian sholat-sholat sunat selepas maghrib. Tapi kan Abah mengeluarkan maklumat juga gitu ya. Kapan kita ingat kepada orang tua, laksanakan aja sholatnya, sholat birrul walidain. Meskipun siang hari dan lain sebagainya. Ini kira-kira semacam demikian. Nah, jadi untuk bisa bagaimana caranya kita membendung agar air-air ombak, air laut itu sendiri masuk ke dalam perahu, ke dalam hati kita, maka jangan sampai lengah pada saat aturan-aturan itu sendiri diberlakukan. Diberlakukan dalam artian, kalau ternyata memang zikirnya zikir jahar, itu kan ada batasannya, batasan tempat gitu dan batasan waktu gitu ya. Batasan tempat dalam artian kan kita tidak bisa melakukan zikir jahar di tempat umum karena akan mengganggu dan sebagainya gitu. Tapi kan zikir khofi kan nggak bisa berhenti. Nah, kira-kira semacam begitu. Itu jangan 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 diabaikan. Jangan diabaikan dalam artian begini. Mengapa apa bisa bisa demikian? Abah kan sosok orang yang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Materinya kan banyak, materinya banyak bercerita tentang kisah para nabi dan rasul. Ayat Al-Quran itu, meskipun itu cerita tentang nabi dan rasul yang lain,
itu diberlakukan juga kepada Nabi Muhammad karena memang wahyu Allah Subhanahu wa taala yang otomatis juga berlaku bagi kita. Kira-kira semacam begitu. Saya ambil contoh surat Maryam 31. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Itu kan cerita Nabi Isa, gitu ya. Nah, tapi kan ini firman Allah Subhanahu wa taala turunnya juga kepada Nabi Muhammad. Artinya berlaku juga buat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad juga sebagai seorang mursyid selain daripada Nabi dan Rasul, kemudian juga harus turun kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita. Artinya, kita juga bisa memperoleh begitu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah telah menjadikan diriku itu sebagai sosok yang diberkahi. Bisa kita juga bisa menjadi sosok yang diberkahi. Bagaimana caranya? Lanjutkan baca ayatnya dulu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Apa yang dilakukan oleh pengersa Abah? Hanya dua. Wa ausoni bis solati waz zakati madum tuhayya. Itu ya. Abah menjadi sosok yang diberkahi karena Abah melakukan dua hal. Melakukan sholat dan zakat sepanjang hayat. Madum tuhayya. Mungkin kalau orang di luar sana agak agak susah gitu ya untuk menerjemahkan apa ada gitu ya. Sholat sepanjang hayat, zakat sepanjang hayat gitu. Itu nggak bisa diterjemahkan dengan kata-kata gitu ya. Dalam artian harus ada penjelasan yang lebih 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 dalam daripada itu. Yang bagi kita kan nggak mengalami kesulitan menerjemahkan yang begitu ya. Abah melaksanakan sholat sepanjang hayat. Itu kan ada satu ungkapan yang begitu terkenal, yang sering disampaikan oleh pengarsa Abah. Intizarus sholat as-sholat, gitu ya. Menunggu waktu sholat adalah sholat, nilainya, gitu ya. Jadi nggak ada satu detik pun itu tidak melaksanakan ibadah sholat. Kalau pengarsa Abah, semuanya sholat dinilai sebagai sholat. Nah, kita kan tahunya apabila kita adanya mudawamatil wudhu gitu ya, mendawamkan wudhu. Bukan berarti tidak boleh batal wudhu, tapi kalau batal wudhu, silahkan segera berwudhu kembali. Hanya kata Abah, niatkan pada waktu berwudhu kembali itu adalah untuk melaksanakan aktivitas yang belum selesai sambil menunggu datangnya waktu sholat. Nah, kira-kira semacam begitu. Rentang waktu antara kita melaksanakan wudhu dan datangnya waktu sholat waktu yang akan datang, itu dinilai sebagai sholat. Nah, jadi paling tidak ada kaitannya dengan masalah wudhu gitu ya. Wudhu itu kan termasuk ke dalam paketnya paket sholat gitu ya. Zakat itu tidak ngomongin masalah harta. Kan yang harus dikeluarkan zakat kan artinya membersihkan artinya gitu. Nah, yang dikatakan membersihkan adalah membersihkan hati gitu. Makanya Abah pernah mengatakan Abah Anom itu lebih suci daripada bayi. Saya dengar langsung dari pengersa Abah. Abah Anom itu lebih suci daripada bayi. Awalnya saya nggak paham, apa benar gitu ya. Gitu. Ternyata terjemahannya begini. Bayi dikatakan suci, belum punya dosa, karena memang belum beraktivitas. Tapi kalau kita, bukan hanya gede, bukan hanya dewasa, tapi juga udah kakek-kakek umpamanya. Itu otomatis kan dosa begitu banyak. Tetapi apabila kita mampu untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati kita, itu yang dinilai adalah usaha. Gitu. Bukan outputnya, tapi usahanya. Gitu. Nah, usaha ini yang dilakukan oleh pengarsa Abah Anom itu jauh nilainya ketimbang seorang bayi yang memang tak berdosa sama sekali. Kira-kira semacam begitu. Nah, kita pun harus sampai ke sana. Targetnya maksudnya begitu ya. Hanya saja sampai tidak sampainya kan semuanya akan bergantung kepada usaha kita. Ini ombaknya gede apa enggak? Kira-kira semacam begitu. Kalau kalau ombaknya hanya sekedar riak, ya mungkin kita sudah terbiasa mengatasinya. Gitu. Tapi kalau sudah berbentuk ombak, apalagi ombak sudah menjadi gelombang, menjadi badai, wah udah macam-macam. Terkadang kita harus berpikir apa benar nggak nih kira-kira nih kelakuan aku semacam begini kira-kira begitu. Jadi kalau boleh saya kerucutkan sekedar untuk nambah-nambah bagaimana caranya membentengi agar perahu kita, agar hati kita tidak terlampau banyak air yang kira-kira akan masuk ke dalam perahu itu sendiri. Amaliyah-amaliyah yang dilakukan, yang dicontohkan oleh para imam mujtahid sendiri itu merupakan apa namanya
kalimat-kalimat yang sangat memotivasi kita. Itu ya. Imam Malik pernah menasehati Imam Syafi'i. Nggak tanggung-tanggung ya. Imam Syafi'i, Imam Mazhab itu dinasehati oleh Imam Malik. Imam Malik kan gurunya, guru Imam Syafi'i gitu ya. Kalimatnya juga sederhana gitu ya. Gitu ya. Kalimatnya yang diajarkan, yang dinasehatkan oleh Imam Malik kepada Imam Syafi'i adalah yang pertama, biasakan mengatakan saya tidak tahu. Itu kan sederhana sekali. Biasakan mengatakan tidak tahu. Itu dalam artian kalau dalam bahasa Toriko gitu ya, apa namanya, eh, yang sering diungkapkan oleh pengarsa Abah, sering diceramahkan oleh para mubalik gitu. Eh, Orang kalau memang apa namanya pandai merasa, harus pandai merasa, bukan merasa pandai. Nah, jadi namanya nasihat Imam Malik kepada Imam Syafi'i itu sendiri itu harus membiasakan kita ini pandai merasa, bukan merasa pandai. Biasakan mengucapkan maaf, saya tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi orang pertama yang selalu diam apabila menghadapi persoalan. Persoalan tentu persoalan yang terkait dengan masalah-masalah hukum dan sebagainya dalam kehidupan. Diam. Namanya kenapa? Sebab apabila ternyata dalam sekumpulan komunitas masyarakat umpamanya ada satu persoalan yang dimunculkan sementara kita ikut nimbrung padahal kita tidak menguasai materi sama sekali, itu akan menambah kacaunya pengetahuan. Akan hancur pengetahuan yang ujung-ujungnya akan menghancurkan hati kita sendiri. Gitu ya. Jadi apa namanya jadilah orang yang pertama yang namanya lebih banyak diam ketimbang orang lain. Ada tiga, satu lagi tapi bukan terkait masalah yang begitu. Terkait dengan masalah apa namanya kedokteran. Bahasanya sederhana, bahasanya ungkapannya. Angkatlah tanganmu dari hidangan makan. Hmm. Apa maksudnya? Artinya begini, kalau kita lagi makan, makan sedang nikmat gitu ya, berhenti gitu. Nah, tentu dilihat dari sisi kesehatan banyak dokter gitu. Ada dokter Lilia hadir. Itu semacam kira-kira semacam begitu. Mengapa kita harus berhenti? Nah, gitu. Pada saat kita sedang menikmati makanan. Nah, sudah bisa dilihat daripada tinjauan ilmu kedokteran gitu. Tapi itu pernah dinasehatkan oleh Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Nah, jadi apabila itu kita juga menerjemahkan dalam praktek kehidupan kita, bukan hal yang mustahil. Itu akan lebih mempercantik perahu kita, memperkuat apa ya, menjaga jangan sampai riak-riak ombak itu masuk ke dalam perahu kita. Dan alhamdulillah di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu. Harta kekayaan yang kita kumpulkan, anak keturunan yang kita bangga-banggakan, layan fa'u, tidak ada manfaatnya sama sekali, kecuali illa man atallaha. Apabila pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa qalbin salim, hati yang selamat, hati yang tidak terkontaminasi oleh air-air laut dan sebagainya. Jadi untuk malam ini mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsa Abah, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa Abah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.